Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih sudah like videonya. Yang belum, bantu Mimin juga untuk like videonya dan berkomentar. Lanjut. Bab 1821. Bagaimana kamu ingin balas dendam Paman Fi? Tang Zichen bertanya. Tang Jingtian berkata, aku hanya ingin King Jian membayar harga yang pantas dia terima. Paman kelima, orang seperti apa King Jian itu? King Jian itu tidak lebih kuat dariku, kecuali bahwa dia memiliki sekelompok bawahan yang kuat dan King Jian membawa kelompok bawahannya bersamanya, memamerkan kekuatannya di mana-mana dan bertindak sebagai kaki tangan harimau. Paman kelima, jangan khawatir, aku akan King Jian akan melihat dagingnya dengan mataku sendiri, dipotong dan dimakan sepotong demi sepotong untuk anjing sampai dia mati, kata Tang Zichen dengan gigi terkatuk. Yah, ini adalah pembalasannya. Ayo pergi, belum terlambat, ayo pergi ke klan King sekarang dan basmi seluruh klannya. Tang Jingtian berkata, klan King belum tentu tahu tentang ini, King Jian seharusnya tidak melaporkan masalah sekecil itu kepada keluarga. Bahkan jika mereka tidak tahu, mereka tetap harus membayar harganya untuk ini. Tang Zichen langsung menuju klan King kota Zubai. Sebelum pergi, Tang Zichen memberikan semua batu roh kelas 6 yang seharusnya dia berikan kepada serikat tentara bayaran, yang dengan sendirinya akan memberikan hadiah kepada orang atau tim yang sesuai. Tang Zichen langsung menuju King Clan. Tang Zichen berdiri di udara, menatap klan King. Paman kelima, aku telah mengambil alih perbatasan, klan King hanya masuk dan keluar, dengan satu gerakan aku bisa memusnahkan seluruh klan King, tidak ada yang akan dibiarkan hidup, kata Tang Zichen. Tang Jingtian memiliki hati bayangan samping dan berkata, atau yang tidak bersalah akan dibiarkan sendiri, lagi pula, jika ada ketidakadilan, ada hutang, saya hanya ingin King Jian, dan kelompok laki-laki King Jian untuk membayar harga yang pantas mereka terima. Paman kelima, kamu terlalu penyayang. Namun, tidak apa-apa untuk mengampuni yang tidak bersalah, tapi aku harus memastikan dulu bahwa apa yang King Jian lakukan, keluarga mereka tidak tahu bahwa mereka tidak berada di kapal yang sama dengan King Jian. Yah, itu suatu keharusan. Pada saat ini, di seluruh klan King, semua orang tiba-tiba merasa udaranya sangat panas dan pengap. Mengapa begitu panas? Seluruh King Clan dibungkus oleh batas Tang Zichen, tidak ada udara yang mengalir, tidak ada aura yang mengalir masuk, seolah-olah disegel. Tang Zichen turun dari udara. Boom! Tang Zichen adalah orang pertama yang memukulkan telapak tangannya di udara ke sebuah bangunan di tanah. Wow! Bangunan itu langsung rata dengan tanah, dan ada cetakan telapak tangan besar di tanah. Ada jeritan dari tanah, dan banyak pembudidaya abadi terbang keluar. Hanya saja, ketika mereka merasakan momentum Tang Zichen, mereka jatuh berlutut karena terkejut. Sebelum Tang Zichen mengucapkan sepatah kata pun, banyak dewa klan King berlutut. Tang Zichen dengan dingin bertanya, di mana King Jian? Para berlutut melihat sekeliling, lalu salah satu dari mereka berkata, King Jian telah pergi dalam perjalanan pelatihan dan belum kembali selama 2 tahun. Tang Zichen berkata, orang tua King Jian, kakek nenek, semua kerabat dalam 3 generasi untuk menemukan mereka. Beberapa orang di tempat kejadian berdiri. Tang Zichen berkata, siapa orang tua King Jian? Senior, saya ayah King Jian. Seorang pria paruh baya berkata dengan gentar. Saya ibu King Jian. Seorang wanita yang terpelihara dengan baik melanjutkan. Tang Zichen bertanya, apakah kamu tahu apa yang dilakukan King Jian di sini selama 2 tahun terakhir? Ada apa? Mungkinkah aku telah menabrak senior? Generasi muda gagal mendidik anak-anak mereka. Aku masih berharap senior akan menebus dosa-dosa mereka. Orang tua King Jian panik dan bersujud untuk mengemis untuk pengampunan.
Bisakah satu kata pengasuhan yang buruk menutupi dosa-dosamu? Senior, kasihanilah, kami benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan King Jian di luar sana. Orang tua King Jian bersujud dan berkata, sepertinya mereka benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan King Jian di luar. Lagi pula, bagi King Jian, memainkan Tang Jingtian sebagai mangsa tidak lebih dari hiburan. Tang Zichen berkata, baiklah, aku bisa memberimu cara untuk menebus dosa-dosamu. Segera dapatkan kembali King Jian, lalu kalian berdua pasangan, dan ketiga generasi anggota keluarga dekat King Jian, lakukan sendiri, potong daging King Jian satu persatu dan berikan kepada anjing-anjing, sampai King Jian mati. Dengan cara ini, saya dapat menyelamatkan klan King Anda. Jika tidak, seluruh klan King tidak akan memiliki kehidupan untuk kembali. Tang Zichen berkata tanpa ampun. Semua orang yang berlutut di tanah tercengang. Seketika, salah satu wanita tua memohon belas kasihan, senior, menyelamatkan hidupku, kami benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan King Jian di luar. Tang Zichen memukul wanita tua itu dengan telapak tangan di udara. Bang! Wanita tua itu langsung terbunuh dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Tang Zichen berkata, siapapun yang berani memohon belas kasihan lagi, matilah. Tiba-tiba, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Tang Zichen berkata, sekarang Anda segera mengirim seseorang untuk mengambil King Jian. Saya telah membungkus keluarga Anda, sekarang Anda mungkin dapat menopang diri Anda sendiri selama sebulan, dan setelah sebulan Anda semua secara fisik akan layu dan mati. Jadi, kalian punya waktu 1 bulan untuk mendapatkan King Jian kembali. Siapa kepala keluarga? Saya adalah kepala keluarga. Seorang lelaki tua sedang sibuk. Jika kamu ingin klan King hidup, sebaiknya kamu segera mengirim seseorang untuk menemukannya. Ya, kami pasti akan menemukan King Jian kembali dalam waktu 1 bulan. Kepala klan King mengangguk ketakutan dan mengirim semua orang dari keluarga di atas panggung harmoni spiritual di tempat. Tang Zichen berkata, kalian masing-masing dikirim untuk mencari King Jian. Saya telah memberi tanda pada Anda, jika Anda tidak kembali dalam waktu 1 bulan, Anda pasti akan mati dengan pemikiran dari saya. Jadi jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja mulai sekarang saat kamu keluar mencari seseorang. Sekelompok orang yang dikirim untuk mencari seseorang segera menjadi pucat. Mereka memang berencana untuk pergi dan tidak pernah kembali. Sayangnya, bagaimana mungkin Tang Zichen membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka, mereka yang tidak kembali. Satu pikiran akan membunuhmu. Dengan itu, King Clan pergi mencari King Jian. Dan Tang Zichen dan Tang Jingtian kembali ke penginapan terdekat. Paman kelima, tolong tunggu dengan sabar selama 1 bulan lagi. Aku yakin mereka akan mendapatkan King Jian kembali dalam waktu 1 bulan, dan kemudian aku akan membuatnya membayar harga yang mahal dan membuatnya memohon untuk hidupnya. Yah, terima kasih, Zichen. Paman kelima, aku minta maaf telah membuatmu sangat menderita, tetapi jika kamu tidak lembut, aku akan membantai seluruh King Clan untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Lupakan saja, lagi pula ketidakadilan telah dilakukan padamu. Paman kelima, tidak apa-apa sekarang, jadi izinkan saya membantu Anda meningkatkan alam Anda. Sejujurnya, saya hanya perlu menghabiskan 4 atau 5 hari untuk membantu Anda meningkatkan alam Anda ke tahap Mahayana. Tidak tahap Mahayana kan, Zichen, kamu sekarang. Tahap kedua dari tahap Mahayana, kata Tang Zichen jujur. Sangat kuat, itu bukan seluruh dunia roh yang berdiri di puncaknya, kata Tang Jingtian dengan kaget. Paman kelima, di laut pertama aku memang sangat kuat, tetapi di laut keenam aku hanya rata-rata, dan di laut ketujuh aku bahkan bukan ulat. Oh, lalu Huaner dia baik-baik saja, tolong jangan khawatir,
dia juga berada di tahap pertama tahap Mahayana. Dia berkultivasi di tempat yang aman di 6 lautan. Aku tidak memintanya ikut denganku kali ini. Aku ingin dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk kultivasinya. Yah, memang, dia tidak berbakat sepertimu, jadi dia benar-benar harus menghabiskan lebih banyak waktu. Kalau begitu paman kelima, aku akan membantumu memurnikan batu roh. Setelah itu, Tang Zichen membantu Tang Jingtian melejit ke panggung Mahayana. Setelah menunggu 20 hari lagi, King Jian dari klan King akhirnya ditangkap dan dikembalikan. Ketika Tang Zichen tiba di klan King, King Jian sedang berlutut di aula dengan wajah ketakutan. Tang Zichen memerintahkan orang tua King Jian, serta kakek neneknya dan anggota keluarga dekat lainnya, untuk mengeksekusi King Jian sepotong demi sepotong, membalikkan kematiannya saat dia melolong, sehingga King Jian dapat melihat dagingnya dimakan oleh anjing, hanya menyisakan kerangka tulang pada akhirnya. Tang Zichen menamparkan kerangka itu sampai berkeping-keping. Saya tidak akan membahas detailnya di sini, jangan sampai saya dicurigai bertele-tele. Setelah itu, Tang Zichen dan Mu Qianji, dengan risiko menghabiskan kultivasi mereka, merobek celah spasial yang mengarah ke alam fana dan memasuki alam fana. Setelah Tang Zichen tiba di alam fana dan memperoleh kekaisaran Sang, tentu saja, Tang Zichen tidak ingin menimbulkan kehebohan. Jadi dia tetap bersikap rendah hati dan kembali. Meskipun baru 5 atau 6 tahun sejak Tang Zichen tiba di dunia roh, sudah 50 atau 60 tahun di alam fana. Cucu perempuan Tang Zichen, Sang Yang, telah mencapai batas besarnya, begitu pula Little Black. Akhirnya, Tang Zichen menemukan putra Little Black, Purple Murid, dan Little Fire. Tang Zichen akan membawa api kecil dan murid Valet ke dunia roh. Baik Little Fire dan Valet murid masih merupakan tubuh fana. Keduanya belum berevolusi menjadi naga maupun unicorn. Namun, dengan bantuan Tang Zichen, api kecil berevolusi menjadi kilin dan murid ungu berubah menjadi naga. Setelah itu, setelah menemani Mu Qianji berkeliling di alam fana, dia kembali ke alam roh dengan api kecil dan murid ungu setelah waktu yang hampir bersamaan. Perjalanan ke alam fana berakhir dengan cepat dan saya tidak akan merinci prosesnya. Wow, apakah ini alam spiritual? Udaranya terlalu bagus, apakah ada aura di seluruh udara? Api kecil menarik napas dalam-dalam dan berkata. Zi Hitomi juga berkata, benar-benar luar biasa, terima kasih Paman Menteri karena telah membawa kami ke dunia roh. Zi Hitomi menatap Tang Zichen dengan rasa terima kasih di matanya. Saya bisa saja turun lebih awal, tetapi saya tidak dapat menemukan kesempatan, tetapi belum terlambat. Pada saat ini, Anda semua telah memasuki tubuh roh Anda, jadi saya akan meluangkan waktu terlebih dahulu, membantu Anda menyempurnakan batu roh, dan mempercepat Anda ke tahap Mahayana. Saudara Menteri, apakah tahap Mahayana sangat kuat? Ngomong-ngomong, apa tingkat kultivasi dunia spiritual? Tanya api kecil. Tang Zichen memutar matanya, sungguh pertanyaan putih, tetapi Tang Zichen dapat memahami bahwa Tang Zichen tidak tahu apa-apa ketika dia pertama kali tiba di alam spiritual. Tang Zichen memberitahu mereka berdua tentang alam kultivasi abadi terlebih dahulu, dan kemudian Tang Zichen akan membantu mereka memperbaiki batu roh. Dengan cara ini, Little Fire membutuhkan 10 hari untuk berubah dari pendatang baru ke alam spiritual menjadi penggarap kirin tahap pertama dari tahap Mahayana. Murid ungu juga berubah menjadi naga hitam tahap pertama Mahayana. Little Fire mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba berubah dari binatang kilin besar menjadi bentuk manusia, dan setelah berubah menjadi bentuk manusia, dia adalah seorang pemuda yang tampak jernih dengan bibir merah dan gigi putih, dan penampilan grins. Haha, aku bisa berubah menjadi bentuk manusia. Little Flame tertawa tidak percaya.
Tang Zichen dan Mu Qianji tertegun, jelas tidak mengharapkan api kecil berubah menjadi seperti manusia setelah mencapai tahap Mahayana. Little Flame, bagaimana kamu melakukannya? Entahlah kan, murid ungu, coba juga masuk akal untuk mengatakan bahwa kalian para naga yang telah mencapai tahap Mahayana juga bisa berubah menjadi bentuk manusia. Kalian hanya perlu memusatkan perhatian kalian. Ubah saja bayimu menjadi bentuk manusia. Oke, Paman Api, aku akan mencoba. Murid ungu mencobanya, dan tentu saja, dia berhasil juga berubah menjadi manusia, dan murid ungu berubah menjadi seorang pemuda gemuk dengan janggut. Tang Zichen tertegun ketika dia melihat bentuk manusia murid ungu. Jika mereka tidak berhalusinasi, tidak mungkin membayangkan seperti apa bentuk manusia mereka. Haha, aku berhasil juga, terima kasih kepada Paman Api, aku merasa sangat nyaman setelah aku beraparate menjadi manusia. Ngomong-ngomong, kenapa aku punya begitu banyak janggut tapi Paman Api tidak? Zi Hitomi berkata dengan wajah tertekan. Mu Qianji berkata, sejauh yang saya tahu, spesies apapun dengan peringkat lebih tinggi hanya dapat berubah menjadi penampilan manusia setelah mereka berkultivasi ke tahap pembagian atau lebih tinggi. Penampilan yang Anda ubah saat ini adalah apa yang Anda miliki sejak lahir, yaitu penampilan manusiamu sudah ditakdirkan sejak lahir, sama seperti kita manusia, terlepas dari kecantikan atau keburukan. Oh, Bibi 1000, jadi dengan penampilanku sekarang aku termasuk yang tampan di antara manusia? Tanya Purple Hitomi. Mu Qianji tertegun dan menggelengkan kepalanya. Penampilan humanoidku tidak termasuk dalam kategori tampan. Zi Hitomi agak tertekan. Little Fire juga sibuk bertanya, kakak ipar, bagaimana dengan saya? Penampilan humanoid saya seharusnya termasuk yang tampan di antara manusia, bukan? Bagaimana jika dibandingkan dengan saudara laki-laki saya? Mu Qianji berkata, aku juga tidak akan bertele-tele. Penampilan Little Fire terlalu jelas dan anggun, meski tidak jelek tapi juga tidak tampan, tidak sebanding dengan Tang Zichen. Bukan karena dia laki-lakiku, maksudku ini, aku hanya membicarakannya berdasarkan kasus per kasus, haha. Oh, kenapa kamu tidak menyulapku dengan tampang humanoid yang tampan? Little Fire berteriak frustrasi. Tang Zichen tertawa, jangan menarik hal-hal yang tidak berguna ini, di dunia roh, tanpa kekuatan, tidak peduli seberapa tampannya kamu, itu tidak berguna. Selain itu, kamu dalam bentuk binatang buas, apa gunanya menjadi humanoid? Hehe, juga. Sekarang kalian juga telah mencapai tahap Mahayana, ayo pergi ke kota Zubai, bawa paman kelimaku bersama kita, lalu kita akan kembali ke 4 laut dulu. Mu Qianji berkata, awalnya, saya pikir kita akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan hal-hal ini, tetapi bahkan belum 3 bulan. Jembatan Pelangi 5 Lautan akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk dibuka, jadi tidak kita harus menunggu 9 bulan sebelum kita bisa kembali ke 6 lautan. Yah, kupikir tidak akan secepat ini. Ayo pergi ke Forseas dulu, aku tidak tahu apakah Little White Dragon dia ada di rumah Xia Xiaoxin. Mata Zi murid berbinar, sibuk berkata, Paman Menteri, naga putih kecil apa? Apakah ini jenisku? Ya, dia juga naga muda yang entah bagaimana tertinggal di One Heavy Sea dan diadopsi olehku dan seorang wanita. Wow, akhirnya aku bisa bertemu dengan jenisku sendiri, kata Purple Hitomi dengan mata penuh antisipasi. Kakak Chen, saya sudah menjadi bujangan selama bertahun-tahun, bisakah saya bertemu dengan jenis saya sendiri di sini? Aku tidak yakin tentang itu, tapi kupikir akan ada sesuatu. Omong-omong, Little Fire, bukankah kamu dulu mengatakan bahwa kamu memiliki semacam ingatan yang diwariskan? Sekarang apakah kamu mendapatkan ingatan yang diwariskan? Belum, ini sangat aneh,
Aku sudah berada di tahap Mahayana, tapi aku masih belum mendapatkan ingatan yang diwariskan. Mungkinkah leluhur klan Kilinku adalah eksistensi yang sangat mengagumkan? Mungkin. Murid Ungu bertanya, Paman Menteri, apakah ada ras naga di dunia roh itu? Mu Qianji berkata, tentu saja ada, tetapi kami belum pernah ke sana saat ini, dan saya mendengar bahwa klan naga juga berada di 7 laut berat. Meskipun 7 laut berat dikendalikan oleh 5 kekuatan utama, namun, klan naga dan klan roh selalu ada, dan alasan mengapa klan naga dan klan roh tidak mendominasi 7 lautan berat adalah karena klan naga dan klan naga keduanya jumlahnya kecil tidak bisa membentuk skala lagi. Saya pikir akan lebih jelas di masa depan ketika kita mencapai 7 lautan. Apa itu keluarga roh? Api kecil bertanya. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu persis, seseorang dulu menganggap saya sebagai suku roh, ya. Mu Qianji berkata, klan roh adalah klan setengah abadi. Jarang jumlahnya, aku mendengar bahwa di 7 lautan, kekuatan mereka tidak lebih buruk dari 5 orang yang makan dan menggunakan senjata abadi semu. Hanya saja populasi mereka jarang dan mereka tidak berpartisipasi dalam non-kompetisi, tetapi 5 kekuatan 7 lautan tidak berani mengacaukan mereka. Baiklah, mari kita bicara sambil berjalan. Tang Zichen pergi ke kota Zubai. Sebelum Tang Zichen turun, dia meminta Tang Jingtian untuk menunggu di kota Zubai, jadi ketika dia tiba di salah satu rumah besar kota Zubai, Tang Zichen melihat Tang Jingtian. Paman kelima. Hei, kenapa kamu kembali begitu cepat? Tang Zichen berkata, memasuki alam fana seperti ikan paus di laut memasuki kolam, belum lagi betapa tidak nyamannya, Anda tidak bisa tinggal sebentar. Juga tidak ada kerabat yang Anda kenal di dunia fana, jadi Anda berbalik dan kemudian datang lebih awal. Ngomong-ngomong, ini murid ungu, dari klan naga, dan ini api kecil, dari klan unicorn. Mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia setelah mereka mencapai tahap pembedaan, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat mereka dalam bentuk aslinya lagi di masa depan. Tidak apa-apa, tetapi apakah kamu yakin bahwa api kecil ini adalah klan Qilin? Ya. Tang Jingtian berkata, Zichen, saya pernah membaca sebuah buku kuno sebelumnya yang mengatakan bahwa Qilin adalah binatang suci yang jarang ada di dunia roh kita. Saya baru saja membaca apa yang dikatakan buku kuno itu, kebenaran atau kepalsuan tidak diketahui ya. Tang Jingtian tersenyum. Tang Zichen berkata, Paman kelima, sudah hampir waktunya bagi kita untuk pergi ke 4 lautan, lagi pula aura di sini lemah, tidak ada gunanya tinggal di sini. Bagus. Tang Zichen dengan cepat kembali ke 4 lautan berat. Sesampainya di Forseas, dia langsung menuju ke rumah Xia Xiaoxin. Xia Xiaoxin. Tang Zichen. Xia Xiaoxin memandangi 3 orang asing di sekitar Tang Zichen dan agak pendiam. Tang Zichen berkata, ini paman kelima saya, Tang Jingtian, ini saudara laki-laki saya, api kecil, bentuk aslinya adalah unicorn, dan ini keponakan saya, murid ungu, bentuk aslinya adalah naga hitam. Little Fire sedikit pemalu dan menyapa Xia Xiaoxin, halo. Halo. Xia Xiaoxin juga menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. Zi Hitomi tidak malu-malu dan bertanya, Paman Menteri, apakah ini juga adik iparmu? Tang Zichen memutar matanya, apakah Paman Menteri begitu genit di matamu? Jadi aku harus memanggilnya apa? Zitong Xin berkata, ayahku memberitahuku bahwa Paman Chen adalah pria yang ramah. Mu Qianji berkata, panggil dia Suster Xiaoxin. Oh, saudari Xiaoxin, halo, tolong jaga satu sama lain. Memem, jaga satu sama lain. Xia Xiaoxin juga cukup pemalu dan bukan tipe orang yang berpenampilan sangat aktif. Tang Zichen berkata, semuanya jangan berdiri di sini, masuk ke dalam rumah kan, Xiaoxin, di mana Xiao Baiku?
Dia ada di halaman belakang, aku akan memanggilnya. Xia Xiaoxin bersiul. Segera setelah itu, seekor naga putih kecil terbang keluar rumah. Saudaraku, naga putih kecil itu berteriak gembira saat melihat Tang Zichen. Little White, lama tidak bertemu, sudah dewasa. Tang Zichen tersenyum hehehe. Little White segera melilit tubuh Tang Zichen. Kakak, Xiao Bai sangat merindukanmu, dari mana saja kamu, kenapa kamu baru mencariku sekarang? Kakak punya sesuatu untuk dilakukan, tapi jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu mulai sekarang. Xiao Bai tidak pernah ingin berpisah dari kakak dan adiknya lagi. Naga putih kecil itu senang. Tang Zichen berkata, "Bai kecil, apakah kamu ingin menjadi pembangkit tenaga listrik panggung Mahayana Ah? Pikirkan, kakakku bilang dia semua bantuanmu, bisakah kamu menjadikanku Maharishi juga?" Tentu saja. Mu Qianji berkata, "Zichen, Sebastian masih sangat muda, apakah kamu yakin ingin membuatnya cepat? Mengapa kamu tidak menunggu sampai dia sedikit lebih tua? Dia masih sangat muda, pikiran atau tubuhnya mungkin tidak dapat menangani dia." Tang Zichen mengangguk, lagi pula, tidak perlu terburu-buru. Bai kecil, kalau begitu, ketika kamu sudah dewasa, kakak akan membantumu. Tapi, kapan Bai kecil akan menjadi dewasa? Ini aku tidak tahu. Sia sekitar 16 tahun lagi, Sebastian akan hampir mencapai usia 15 tahun untuk manusia. Kalau begitu mari kita tunggu 16 tahun. Tang Zichen tidak membantu Little White Dragon memurnikan batu roh. Little White Dragon bahkan belum tahu apa itu pemurnian, dia sekarang setara dengan anak manusia berusia 3 atau 4 tahun, bagaimana dia tahu sebanyak itu? Hari berikutnya, Xia Xiaoxin, ayo pergi. Pergi ke suatu tempat. Bukankah kita setuju untuk menambah pengetahuan kita denganku mulai sekarang? Untuk saat ini, kita akan pergi ke 5 lautan berat dan ketika saatnya tiba, kita akan pergi ke 6 lautan berat. Tapi, begitu tiba-tiba, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk mengucapkan selamat tinggal pada keluargamu. 1 jam kemudian, Tang Zichen membawa Xia Xiaoxin dan yang lainnya dan memasuki 5 lautan berat. Setelah tiba di Five Heavy Seas, Tang Zichen tiba di sebuah danau tertentu. Tang Zichen berteriak, 8 mata, jangan keluar dulu. Wow, seekor binatang aneh dengan 8 mata tiba-tiba keluar dari danau. Justru 8 mata, pikir Tang Zichen, 8 mata dalam bentuk aslinya sangat jelek, jika ingin berubah menjadi bentuk manusia di masa depan itu pasti akan sangat jelek. Namun, diperkirakan bahwa 8 mata akan harus mencapai perampokan untuk dapat berhalusinasi menjadi bentuk manusia. Senior Tang. 8 mata berseru kaget. Tang Zichen berkata, 8 mata, setelah aku berjanji padamu bahwa di masa depan aku akan membantumu memasuki 6 lautan. Hachimoku mengangguk bersemangat. Sekarang kamu ikuti aku, 9 bulan kemudian, jembatan pelangi akan terbuka, dan aku akan membawamu ke 6 lautan. Terima kasih, Senior Tang, terima kasih. 8 mata berterima kasih, tidak menyangka Tang Zichen akan memenuhi janji aslinya secepat ini. Ayo pergi, ayo tinggal di Blue Fox Family dulu. Ya, Senior Tang. Tang Zichen tiba di keluarga rubah biru dan langsung mengambil alih keluarga rubah biru terlebih dahulu. Tidak ada seorang pun di keluarga rubah biru yang mampu melawan Tang Zichen dan hanya bisa melayaninya dengan hati-hati. Dalam sekejap mata, 9 bulan berlalu. Akhirnya, hari pembukaan Rainbow Bridge telah tiba lagi. Pagi-pagi sekali, Tang Zichen menunggu di tanah tempat jembatan pelangi akan mendarat. Little Fire dan Purple murid keduanya tampak bersemangat. Ini akan menjadi Six Seas, sangat bersemangat. Tang Zichen terdiam, untukmu apa perbedaan antara 5 lautan berat dan 6 lautan berat, apa yang membuatmu begitu bersemangat? Sepertinya begitu.
Little Fire tiba-tiba tidak bersemangat. Terdiam. Mu Qianji tersenyum. Segera, jembatan pelangi mendarat dan Tang Zichen dan yang lainnya adalah yang pertama menaikinya, diikuti oleh beberapa orang dari keluarga rubah biru, dan Tang Zichen tidak peduli dengan mereka. Sepanjang jalan menuju 6 laut berat, dia berdiri di salah satu jalan di 6 laut berat. Kakak Chen, apakah ini rumahmu di 6 lautan berat? Api kecil bertanya. Tidak, ini masih perjalanan 1 hari lagi, rumahku di dinasti Moji, ayo pergi. Tang Zichen terbang, yang lainnya mengikuti di belakangnya. Sehari kemudian, mereka akhirnya kembali ke istana dinasti Moji, setelah setahun. Tang Sao, kamu kembali. Lu Yuxi adalah orang pertama yang melihat Tang Zichen. Nah, bagaimana kabar semua orang tahun ini? Begitulah apa yang bisa diubah setahun omong-omong. Tang Sao, Yang Mulia Kaisar Panjang berkata bahwa jika kamu kembali, segera cari dia. Oke, panggil semua orang ke sini dulu. Segera Tang Huan, Mo Yuyan, King Sui, Yan Xin Yi dan beberapa lainnya bergegas mendekat. Saudaraku. Tang Huan berlari ke gerbang, hanya untuk meneriakkan satu kata, dan kemudian dia melihat ayahnya. Suara Tang Huan tiba-tiba berhenti. Ayah! Tang Huan menangis dan melemparkan dirinya ke Tang Jingtian. Huan! Tang Jingtian berteriak kegirangan. Ayah dan anak akhirnya bersatu kembali, saling berpelukan dengan gembira. Baru setelah sekian lama Tang Zichen berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Little Flame dan ini Purple Hitomi. Halo semuanya. Little Fire menyapa semua orang dengan menahan diri. Tang Zichen mengatur murid ungu api kecil di luar dan pergi ke aula istana tertentu untuk mencari Mo King. Paman King, kamu mencariku. Zichen, kembali dari kerja. Ya, baru saja kembali. Paman King, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Zichen, beberapa bulan yang lalu, kami mengkonfirmasi kematian ayahku. Apa? Senior Murky Green, benar-benar mati. Ya, sebenarnya, bukan tebakan liar untuk menebak bahwa ayah saya sudah meninggal, sebelum orang takut untuk memastikan apakah ayah saya benar-benar mati. Tapi sekarang kami telah menemukan tubuh ayah saya di sebuah gua. Mo King menunjukkan kesedihan. Tang Zichen untuk kesedihan Paman King. Ketika ayah saya ditemukan, jenazahnya telah mengering, dan sepertinya dia sudah mati selama bertahun-tahun. Saat itu, ayah saya pasti sudah tahu bahwa dia akan mati, jadi dia tidak berani mengucapkan selamat tinggal kepada kami. Dan menyelinap ke hutan belantara untuk mati sendirian, dia tidak berani memberitahu siapapun, karena hanya jika dia masih hidup, dia akan memiliki keraguan tentang musuh asing, dan jika semua orang tahu bahwa dia sudah mati, maka dinasti Mo akan tamat. Dia bahkan tidak memiliki siapapun untuk menemaninya ketika dia mati demi dinasti klan Mo kita. Mo King berkata dengan suara yang agak serak. Paman King, jangan sedih, tidak ada gunanya bersedih ketika penatua Mo Green diciptakan seperti ini. Tang Zichen terbiasa melihat hidup dan mati, di alam fana orang yang dicintainya memiliki banyak tenggat waktu yang besar, jadi dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Zichen, berita tentang kematian ayahku akan segera menyebar. Saat itu, kurasa akan ada masalah. Paman King, masalah macam apa yang ada? Sebelum dinasti klan Yao mencoba mencari masalah, mereka semua dihancurkan olehku. Zichen, orang luar tidak akan tahu sebanyak itu jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan tidak akan percaya bahwa dengan kekuatanmu kamu bisa memusnahkan dinasti klan Yao. Terlebih lagi, di dalam wilayah dinasti klan Mo kita ada 500 keluarga dan kekuatan kultivasi abadi besar dan kecil. Kekuatan ini pasti tidak akan mau tunduk pada kita, dan mungkin menciptakan kemalangan. Dinasti kekaisaran abadi lainnya pasti akan menemukan sesuatu untuk menimbulkan masalah juga.
Mari kita basmi satu jika ada yang datang. Tapi kamu tidak bisa selalu mengandalkan gulunganmu. Gulunganmu sangat berharga dan jumlahnya tidak banyak. Itu juga benar. Tang Zichen berpikir di dalam, dia tidak bisa menyia-nyiakan semua gulungannya demi dinasti Mo. Ada banyak tempat yang bisa digunakan Tang Zichen di masa depan. Kamu kembali dulu dan hibur putriku. Suasana hatiku sedang buruk sejak mengetahui bahwa kakeknya meninggal. Adapun apakah ada orang yang akan menyerang dinasti Mo kita di masa depan, kita hanya harus menunggu dan lihat, kata Mo King. Bagus. Tang Zichen berjalan pergi. Tang Zichen juga sedikit tertekan di dalam hatinya. Dia ingin mencari tempat dan berkultivasi dengan baik, tetapi sebaliknya, dia harus membuang begitu banyak energi untuk dinasti Mo ini. Tentu saja, jika Tang Zichen ingin berkultivasi dengan benar, dia pasti harus menemukan tempat dengan lokasi terbaik, dan lokasi terbaik dari 6 lautan adalah pusat dari 9 dinasti budidaya. Tang Zichen harus mempertahankan wilayahnya di sini juga jika dia ingin berkultivasi di pusat dinasti Mo. Yuyan. Tang Zichen datang ke kamar Mo Yuyan. Apakah ayahku menemukanmu? Yah, aku sudah tahu apa yang terjadi pada kakekmu, tolong simpan kesedihanmu. Oh, Mo Yuyan melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen dan menangis. Mo Yuyan menangis, kupikir kakekku pasti belum mati, dia pasti sedang berlatih di suatu tempat yang tidak terganggu, tapi aku tidak menyangka dia akan mati di gua tak berpenghuni. Yuyan, sebenarnya kamu seharusnya sudah siap mental, kakekmu tidak punya alasan untuk melarikan diri ke tempat lain untuk berkultivasi. Istana adalah tempat dengan aura yang paling kental dan pekat. Jika kakekmu benar-benar ingin berkultivasi, dia pasti berada di istana, tidak melarikan diri ke tempat tanpa kehadiran manusia. Tempat di mana bahkan tidak ada satu orang pun, yang berarti aura tertipis, dan tidak ada yang mau pergi ke sana sama sekali. Oh, Tang Zichen membelai rambut Mo Yuyan untuk menghiburnya, membiarkannya menangis. Mo Yuyan memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap kakeknya, masuk akal untuk bersedih sekarang, lagi pula dia tidak mengalami sebanyak Tang Zichen. Tang Zichen melihat Mo Yuyan hampir menangis, sesaat ke pinggangnya, melemparkannya ke tempat tidur. Cara terbaik untuk mengobati kesedihan, mungkin ini, bagaimanapun, setahun belum terlihat tetapi juga kemenangan perpisahan kecil atas pengantin baru. Sebenarnya, Mo Yuyan dengan cepat melupakan urusan kakeknya, hal-hal vulgar ini untuk saat ini tidak boleh dikatakan. Keesokan harinya, Tang Zichen mengeluarkan sebuah gulungan. Ini adalah formasi pengumpulan roh. Jika Anda menggunakan formasi pengumpulan roh ini, Anda dapat mengumpulkan semua aura di sekitarnya ke tempat ini. Sayangnya, hanya ada 2 gulungan-gulungan formasi pengumpulan roh ini di reruntuhan Raja Iblis 9 Dao. Haruskah saya menggunakan gulungan formasi pengumpulan roh atau tidak? Tang Zichen memegang gulungan itu di tangannya dan diam-diam bertanya pada dirinya sendiri. Jika digunakan, hanya ada 2 gulungan dari benda ini akan segera berkurang 1. Awalnya gulungan pengumpulan roh ini, Tang Zichen berencana untuk menggunakannya setelah dia mencapai 7 lautan berat, tetapi saat ini, Tang Zichen jelas tidak pergi ke Seven Heavy Seas begitu cepat. Mo Yuyan bangkit dan berjalan keluar ruangan, melihat Tang Zichen memegang sebuah gulungan, dia bertanya, apa ini? Gulir pengumpulan roh, aku bingung apakah aku harus menggunakannya atau tidak. Apakah itu melakukan sesuatu? Tentu saja ada, dia bisa mengumpulkan semua aura di sekitarnya. Formasi pengumpulan roh ini, ada 2 cara untuk menggunakannya. Yang pertama cara jangka panjang, dan yang kedua cara jangka pendek. Jangka panjang, selama 100 batu roh kelas 7 disediakan setiap hari, itu dapat berjalan terus-menerus, tetapi dengan cara ini, jumlah agregat ki roh kecil.
Dalam jangka pendek, hanya waktu singkat untuk mengumpulkan semua ki roh. Jumlahnya semangat ki diperkirakan akan meledak, tapi sayangnya itu hanya bisa bertahan sekitar setengah bulan. Kalau begitu pasti pilih jangka panjang. Dalam jangka pendek, meskipun ada banyak untuk sementara, jika kamu tidak bisa menyerap semuanya itu tidak berguna, kata Mo Yuyan. Tang Zichen berkata, tidak, saya dapat menyerap semuanya. Secara relatif, hati saya lebih condong ke jangka pendek, meskipun hanya dapat bertahan selama 15 hari, tetapi saya dapat menyerap segenggam penuh dalam 15 hari. Saya pikirkan, 15 hari, biarkan aku menerobos 3 atau 5 alam tidak masalah. Di mana perlu memikirkannya, cepat dan gunakan. Tapi gulungan pengumpulan roh ini, hanya ada 2 gulungan, saya menggunakannya sekarang. Untuk menggunakannya, akan ada satu kesempatan lebih sedikit untuk menggunakannya di masa depan di Laut Ketujuh, pasti lebih hemat biaya untuk menggunakannya di Laut Ketujuh daripada di Laut Keenam. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu mengeluarkannya? Kemarin ayahmu mengatakan bahwa sejak kematian kakekmu telah dikonfirmasi, selanjutnya pasti akan ada beberapa keluarga kultivasi abadi yang tunduk pada dinasti Mo yang tidak bahagia dan ingin menimbulkan masalah atau bahkan memberontak. Itu sebabnya aku menginginkan ini, untuk meningkatkan kekuatanku sedikit lagi. Kalau begitu gunakan. Jangan terlalu memikirkan masa depan, kamu selalu ingin menggunakannya nanti ketika kamu mencapai 7 lautan. Bagaimana jika kamu mati sebelum mencapai 7 lautan? Atau apakah itu diambil dari kami? Jadi jangan tidak selalu memikirkan nanti, merebut hadiah adalah yang terpenting. Dan bagaimana jika Anda menemukan peninggalan nanti dan menemukan gulungan seperti ini? Maka bukankah sia-sia jika tidak menggunakannya sekarang? Tang Zichen merasa agak masuk akal, memikirkan apa yang harus dilakukan nanti. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan menggunakan gulungan formasi pengumpulan roh. Pada saat itu, kalian semua akan memasuki formasi pengumpulan roh ini untuk berkultivasi, dan terserah kalian semua seberapa banyak yang bisa kalian tingkatkan. Nah, kalau begitu bicaralah dengan ayahku dan lihat apa yang dia sarankan. Tang Zichen pergi mencari Mo Qing lagi. Mo Qing terkejut ketika dia mendengar, kamu memiliki gulungan formasi pengumpulan roh. Kamu tidak bercanda. Apa yang lucu tentang ini? Don tampak bingung, apakah aneh memiliki gulungan ini? Astaga, Zichen, apa yang kamu ingin aku katakan tentang kamu? Kamu bahkan memiliki gulungan pengumpulan roh. Sangat jitu. Zichen, kamu tidak boleh menggunakan gulungan pengumpulan roh, atau kamu akan habis jika ketahuan. Mengapa? Zichen, gulungan formasi Gathering Spirit itu gulungan formasi yang sangat terkenal dan telah lama hilang. Jika kekuatan 7 laut tahu bahwa kamu memiliki gulungan formasi besar Gathering Spirit, aku yakin mereka akan segera turun dan mengambilnya. Melakukan Anda tahu apa arti gulungan formasi pengumpulan roh? Artinya, sekali digunakan, kemungkinan akan dengan cepat membantu seseorang meningkatkan setengah alam atau bahkan alam. Anda memberitahu saya, mereka yang kuat di tahap kesengsaraan tidak akan menjadi gila jika mereka menemukan harta karun semacam ini. Paman King, sejujurnya aku berencana untuk menggunakan gulungan pengumpulan roh. Jangan pernah menggunakannya. Sial, kalau begitu aku tidak bisa menggunakannya bahkan jika aku punya sesuatu yang bagus. Jika kamu ditemukan, daya tarik ini hanya sedikit lebih buruk daripada artefak sudo abadi, kecuali kamu tidak akan ditemukan. Tapi benda ini tidak mungkin untuk tidak ditemukan, karena setelah digunakan, semua yang ada di sekitarnya, bahkan setengah dari aura 6 lautan akan menyatu. Kalau begitu aku bisa menggunakannya di tempat lain, tidak harus di dinasti Moji, kata Tang Zichen.
Mo King berkata, jika Anda menggunakannya di tempat lain, aura masih akan datang dalam jumlah besar, dan orang lain akan menemukannya, kecuali itu adalah tempat yang sangat rahasia, tetapi tempat yang sangat rahasia tidak memiliki banyak aura sama sekali. Itu belum tentu benar. Tang Zichen memikirkan suatu tempat. Kenapa kamu mengatakan itu? Paman King, saya tahu tempat yang memiliki aura yang sangat kuat. Tempat itu, di dasar lautan kematian, lautnya sama dengan daratan, juga memiliki aura. Jika saya menggunakan formasi pengumpulan roh di dasar laut, bukankah itu akan kurang terlihat oleh Dao? Mo King berkata, kamu benar-benar gila. Sekarang laut kematian telah menjadi tempat terlarang bagi para pembudidaya abadi. Tidak ada yang berani pergi ke laut kematian, dan kamu masih berani pergi ke sana untuk mengatur pengumpulan roh. Pembentukan. Itu benar, Paman King, kematian. Bagaimana kabar binatang buas dari laut mati itu sekarang? Sejak kejadian setahun yang lalu, laut kematian tidak memiliki kelainan apapun untuk saat ini, tapi bagaimanapun juga, sekarang semua orang tahu ada binatang buas di sana, tidak ada yang berani pergi ke sana. Tang Zichen berkata, saya pikir binatang buas yang disegel di laut kematian harus diam saat ini, dia hanya meledak sesekali, dia tidak berjuang sepanjang waktu. Laut kematian seharusnya baik-baik saja sekarang, saya masih ingin pergi ke sana untuk mengatur formasi pengumpulan roh. Benar-benar tidak. Paman King, aku sudah memutuskan apakah kamu mau ikut denganku. Kamu benar-benar gila, aku tidak akan pergi. Baiklah, aku akan pergi besok, datang dan beritahu aku jika kamu mau. Zichen, Yuyan, kamu tidak bisa membawanya bersamamu. Perintah Mo King. Tang Zichen berkata, terserah dia untuk memutuskan, baiklah, aku akan pergi dulu. Setelah Tang Zichen pergi, Mo King tertekan, kenapa ada orang yang tidak takut mati, tahu ada harimau di gunung. Keesokan paginya, Tang Zichen berangkat ke laut kematian bersama Tang Huan, Tang Jingtian, Mo Qianji, Yan Xingyi, Lu Yuxi air ringan, Xia Xiaoxin api kecil, dan murid ungu. Adapun Mo King, Tang Zichen mengirim seseorang untuk bertanya kepadanya di pagi hari apakah dia akan pergi atau tidak. Dia masih bersikeras untuk tidak pergi, dan juga ingin menghentikan Mo Yuyan. Namun, sikap Mo Yuyan tegas. Tang Zichen pergi kemana dia pergi, dan membuat kemarahan Mo King setengah mati. Sungguh seorang wanita. Zichen, kita benar-benar tidak akan mendapat masalah. Jangan khawatir, intuisiku akurat, binatang buas di lautan kematian itu pasti berada dalam masa sunyi lagi sekarang, tidak seperti binatang buas itu telah berada di lautan kematian selama 1 atau 2 tahun, itu tak terhitung tahun, bahkan mungkin ratusan juta tahun, di mana bahayanya. Mo King itu, dia benar-benar takut mati. Aku jamin dia akan menyesalinya. Kali ini, kita semua harus mengambil kesempatan untuk menyerap energi spiritual tanpa ampun dan mencoba menaikkan peringkat 3 atau 5 dalam waktu setengah bulan. Jangan sia-siakan seperti itu. Formasi pengumpulan roh milikku yang berharga, kata Tang Zichen. Semua orang menganggukkan kepala. Tentang formasi pengumpulan roh, kita juga tidak bisa memberitahu dunia luar. Itu adalah sesuatu yang bahkan yang terkuat dari Seven Seas pun akan iri. Tentu saja, kita tidak akan mengatakan apapun bahkan jika kita mati. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya tiba di laut kematian, tepat di mana binatang buas itu meletus setahun yang lalu. Hari ini, laut kematian memang sangat sepi dan tidak berpenghuni, dan semua orang tidak berani datang. Ini bagus, jika kita memulai formasi pengumpulan roh di sini, tidak ada yang akan menemukannya, dan bahkan jika mereka menemukannya, mereka mungkin tidak berani datang. Tang Zichen tersenyum. Namun, yang lainnya tidak setenang Tang Zichen dan merasa takut melihat lautan. Akankah binatang buas itu tiba-tiba habis? Air ringan bertanya dengan ketakutan. Tang Zichen berkata, kurasa tidak, kurasa kita tidak bernasib buruk.
Seharusnya, jadi tidak yakin kamu berani datang ke sini. Little Fire tertawa, kalian tidak mengerti ini, saudaraku Chen, dulu di dunia fana terkenal tidak takut mati, dia akan pergi kemanapun ada risiko kematian. Semua orang kedinginan. Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa, tetapi memang benar bahwa saat itu di alam fana, di mana angka kematian tinggi, dia akan pergi kemanapun itu. Pikirkan tentang masa lalu, muda dan sembrono, dan tetap saja ini tidak takut dimanapun. Saat ini, sebagian besar pembudidaya abadi di alam spiritual lebih takut mati, kemanapun mereka mendengar bahaya, lebih sedikit orang yang pergi, misalnya, laut kematian sekarang menjadi tanah terlarang. Bersambung.